479 adalah berapa nih? Nah, kalau kamu punya soal kayak gini gimana? Kita lihat dulu pilihannya. Sebenarnya pilihannya jaraknya jauh-jauh ya. Berarti kita bisa pakai taksiran awalnya. 13.000 ditambah 8.000 berapa tuh? 21.000 terus dikurang sama 3.000. Wah, berarti sekitar 18.000 gitu ya. Tapi bener gak sih kayak gitu? Nah, kita cek nih. Kita hitung ya susun ke bawah. Nah, kita pakai cara susun bawah. Berarti gimana? 13.665 gitu kan, ditambah sama 8.725. Apa mau langsung dikurang susun 3? Enggak ya, nanti ada miss di situ. Bingung. Berarti kita tambah dulu aja. Oke, jadi berapa? 5 tambah 5, 10. 1 simpen kan? Jumlahin. 1 tambah 6 tambah 2. Iya, berapa tuh? 9. Oke. Terus tambahin lagi. 7. Oke, 0 tambah 7. Terus 3 tambah 8, 11. 1 satuannya, puluhannya simpen. Jadinya tambah 1, 2. Nah, dapet nih. Jumlah dari kedua ini ada 21.790. Kemudian diapain? Dikurang sama 3.479. Oke, kita kurang 0 kurang 9. Bisa nggak? Enggak, pinjem. Oke, kalau pinjem berarti gimana? Ini tinggal 8 ya kan? Ini jadi 10. Nah, 10 kurangin 9 berapa tuh? 1. Oke, 8 kurangin 7, 1. 7 kurangin 4, 3. Nah, 21. Berarti satunya dulu ya, kurangin 3. Bisa nggak? Atau mau langsung 21 kurang 3 juga boleh loh. Oke, langsung aja deh. Atau mau pinjam? Boleh, bisa pinjam. Berarti ini tinggal 1. Ini jadi 11 karena kan pindah ke sini puluhannya. Jadi ada 11 kurang 8. 11 kurang 3, 8. Iya, maksudnya jawabannya ternyata tadi ya. Oke, terus habis itu 1. Nah, dapet nih kamu. Wah, ternyata taksiran kamu tadi awal tebakannya bener, yaitu 18.311. Oke. Jadi sama ya, uang taksiran 13.000 tambah 8.000 ini kan sekitar 21.000 dikurang sama 3.000. Oh, berarti jadi 18.000. Wah, sama nih taksirannya ya. Gimana nih penyelesaiannya? Wah, yang awal mah pas 50 kurang 125 seperti biasa aja. Pas 50 kurang 125 gitu kan. Jadi berapa tuh? Iya, kayak tadi 0 gak bisa kurang 5, pinjem gitu kan. Oke, jadi ini 10 kan dipinjem, sisalah 4. Nah, 10 kurangin 5, 5. 4 kurangin 2, 2. 4 kurangin 1, 3. Dapet. Kemudian ditambah, berarti ini hasilnya ya 325 ditambah negatif 130 atau ditambah min 130. Berarti gimana nih? Oke, boleh dua cara, yaitu tambah kali negatif. Oh, berarti plus kali min jadi min. Oh, ternyata jadinya dikurang 130. Oh, jadi hasil yang tadi 325 kurang 130. Tahu, kita juga bisa pakai pemahamannya. Oh, hasil yang tadi kan 325 nih, ditambah min 130. Oh, berarti ditambah ini min itu apa? Negatif itu apa? Utangnya gitu kan. Oh, seolah-olah dia ngutang 130. Oh, berarti pengutang berarti mengurangi dong hasil sebelumnya. Oh, berarti sama aja dengan kurang 130. Oke, itu pemahamannya. Atau bisa juga pakai yang tadi ya, plus kali min. Dapat. Nah, sekarang tinggal ternyata dikurang lagi sama 130 nih. Jadi berapa? 5 kurang 0 bisa langsung 5. 2 kurang 3 nggak bisa. Berarti mesti pinjam kayak tadi ya. Oke. 3 dipinjam 1, sisalah 2 gitu kan. Dipinjam 1, maksudnya 1 apa sih? 10-an kan pindah ke sini. Oke, jadinya 12 kurangin 3 berapa tuh? 9. Oke, 2 kurangin 1, 1. Bisa 95. Oke, yang mana? Ini ya. Oke. Udah ya. Sukses. Nah, kalau kayak gini gimana nih kita selesainya? Aku mau kali dulu 24 kali 15 baru bagi 8. Boleh. Tapi perhitungannya panjang gak tuh? Panjang ya. Atau kita bisa susun ulang nih bentuknya. Coba kita tulis ya. 24 gitu kan, dikali sama 15. Kemudian dibagi 8. Dibagi 8 itu boleh gak berubah jadi bentuk pembagian 8 seperti ini, pecahan? Boleh ya kan, dibagi 8. Mau di sininya aja boleh nih. Tulisnya dibagi 8 atau kali 1/8. Nah, kalau seperti ini ternyata lebih mudah. Kenapa?
Oh, 24 sama 8 tuh boleh dibagi duluan loh, gitu kan. Oh, 24 bagi 8 berapa? 3. Nah, tinggal 3 kali 15 jadinya 45. Oke, gampang kan? Bisa nggak ya kak? Aku mau hitung duluan nih, 24 kali 15 dulu, terus nanti baru bagi 8. Boleh. Nah, kamu cek ya nantinya, bener nggak sama-sama dengan 45 gitu. Tentu hasilnya sama gitu ya. Cek ya nanti ya. Oke, sukses. Nah, berarti gimana sih kalau kita mau mencari FPB dari ketiga angka ini? Iya, ada banyak cara. Pertama, 28-nya cari dulu nih, 28 pakai bentuknya apa, pohon faktor gitu kan, dapat nanti bilangan primanya. Misalnya nih 28 2 kali berapa gitu kan, 14. Ini berarti 2 kali 7, berarti 2 pangkat 2 kali 7. Itu cara pertama. Nah, tapi kalau cara ini itu kan berarti banyak dong cari semuanya. Atau ada juga namanya cara apa? Ya, kita bisa sebut tulang ikan lah. Mana nih bentuknya? Kita coba buat ya. 28, 42, 76. Tulang ikan. Nih, ada garis-garisnya. Nih, ini deh bentuknya lebih kurang kayak tulang ikan gitu ya. Oke. Nah, terus gimana sih maksudnya? Oh, maksudnya itu adalah di angka 28, 42 sama 76 sama-sama bisa bagi berapa nih? Kita ambil dulu prima paling kecil. Berapa tuh? 2. Oke, yang prima paling kecil kan 2. 28 bisa bagi 2 nggak? Wah, bisa dia. Berapa tuh? 28 bagi 2, 14. Oke. 42 bisa bagi 2? 21. Oke, 76 bisa bagi 2? Iya, bisa. 38. Nah, gitu. Kalau misalnya dia nggak bisa bagi prima terkecil, berarti naik prima yang keduanya. Gitu caranya ya, biar mudah. Terus, berapa lagi nih? Bisa bagi 2 lagi nggak ya? 14 bisa bagi 2? Bisa. Ternyata 21 bisa nggak bagi 2? Enggak ya, koma ya. Jadi kita bagi 2 itu harus nanti bilangan bulat hasilnya. Wah, ini jadi pecahan. Oh, berarti jangan 2 nih, bukan 2 nih. Kita ambil faktor berikutnya berapa? Kita ambil berarti 3. Oke. Jadi kita ganti nih 3. Bisa nggak bagi 3? 14 bagi 3? Enggak ya. Oke, ternyata nggak bisa. Berarti berapa lagi? 5? Oke, bisa nggak 14 bagi 5? Enggak ya, nggak bisa ya. Oke, ternyata 14 itu kita lihat dari sini sekarang. Oh, 14 itu sebenarnya 2 kali 7 kan. Berarti bagi 7. Bisa nggak bagi 7? Iya, bagi 7 bisa. 21 bisa nggak bagi 7? Bisa. Tapi 38 bisa nggak bagi 7? Ternyata 38 nggak bisa bagi 7. Oh, berarti cuma dua. Nah, jadi ternyata faktor persatuan terbesarnya itu adalah dari ketiga bilangan ini 2. Iya, jadi artinya adalah sama-sama bisa dibagi 2 semua nih, atau punya faktor 2 semua dari ketiga bilangan ini. Oke. Nah, tapi aku mau coba pakai cara yang pohon faktor aja. Bener nggak sih kalau kayak gini? Kita cek ya. Oke, berarti tadi 28 sudah. Sekarang kita ambil berapa? Yang 42. Nah, 42 gimana kalau pakai faktor? Bagi lagi sama prima terkecil tadi kan. Oh, bagi 2, 21. Bisa bagi 2? Enggak, berarti 3 gitu kan. Kali 7 ternyata. Terus udah selesai. Oh, jadi faktornya adalah 2 kali 3 kali 7. Oke, yang 42 dapat. Sekarang yang 76 nih. Nah, sekarang 76 kita bikin faktor. Bagi berapa dia prima terkecil? 2 bisa ya ternyata. Orang tadi faktornya 2 kan gitu. Kalau misalnya kita belum tahu ya juga sama, bagi 2 yang kecil 38 gitu kan. Nah, bagi 2 lagi. Oke, bisa berapa tuh? 19. Nah, 19 bisa lagi nggak? Enggak ya, prima kan dia. Oke, mentok berarti ya. Oke, jadilah berapa nih? 2 pangkat 2 kali 19. Oke, barulah dari ketiga ini kita lihat dia sama-sama punya bilangan faktor berapa gitu kan, bilangan prima faktor berapa nih. Oh, sama-sama punya bilangan 2 nih, angka 2 nih di faktornya. Tapi yang satu 2 pangkat 1, yang lain 2 pangkat 2. Kita ambil ya, tetap yang 2 pangkat 1 yang paling terkecil. Oke, oh berarti FPB-nya nih, faktor persatuan terbesarnya itu adalah 2. Nah, jadi kesimpulannya FPB-nya itu adalah 2. Sama ya. Oke, udah ya. Sukses. Nah, kalau kayak gini gimana nih, kita tahu apa? Oh, si Dita dikatakan gitu ya sama si Bunga dan si Syabila ketemu nih
tanggal 22 bulan 4, 22 April kan, 2016, untuk les matematika pertama kalinya, seolah-olah gitu ya. Nah, terus kemudian dikatakan setiap 3 hari sekali kita les. Setiap 3 hari sekali. Berarti kalau dia awalnya tanggal 22, 3 hari sekali gitu kan. 3 hari sekali dia les nih. Berarti 3 hari kemudian dia les gitu. Berarti tanggal berapa? Iya, 25. Nah, bulan 4. Kalau si Bunga setiap 4 hari sekali. Oke. Nah, si Bunga berapa? 4 hari sekali. Berarti dia akan les lagi tanggal 26 bulan 4. Oke. Sedangkan si Syabila 6 hari sekali. Berarti tanggal berapa tuh? Iya, 22 tambah 6 ya, 28 bulan 4. Oke, ternyata untuk berikutnya mereka nggak langsung ketemu gitu kan. Ini tanggal 25, ini tanggal 26, ini tanggal 28. Terus gimana ya kita mau tahu dia akan ketemunya lagi tanggal berapa? Oke, kita lanjutin dulu aja nih. Nah, terus berarti tanggal berapa setelah 3 hari dari tanggal 25? Iya, tanggal 28 bulan 4. Oke, berikutnya 4 hari 30. Oke, bulan 4. Terus berikutnya 6 hari, 28 tambah 6 berapa tuh? Oh, 28 tambah 6 34. Oh, 34 ada nggak tuh? 1 bulan April maksimal 30 hari kan? Berarti 34 tadi ya dikurangin 30. Oh, sisa 4. Udah bulan berikutnya berarti 4 bulan 5, bulan Mei. Oke. Nah, berikutnya kita cari lagi terus kan, masih belum ketemu ya. Kita sampai ketemu. Berarti si Dita 3 hari. 28 tambah 3 31. Nah, seperti tadi kan, nggak ada April 31, April cuma sampai 30. Berarti 1 bulan 5. Oke. Bunga 30 tambah 4 34 gitu kan. Oh, nggak ada juga ya seperti tadi. Berarti 4 bulan 5. Nah, sebenarnya udah kelihatan nih 4 bulan 5, 4 bulan 5. Oke. Kita coba cek. Ini mau tulis dulu boleh, 6 hari sekali. Berikutnya 10 bulan 5. Nah, terus ini tambah lagi 3 hari sekali, 4 bulan 5. Nah, 4 bulan 5 gitu kan. Ini 4 bulan 5. Ini 4 bulan 5. Ini 4 bulan 5. Kelihatan ya. Oh, ternyata mereka ketemu di 4 Mei bulan 5. 4 Mei bulan 5. 4 ya bulan 5 ya. Di 4 bulan 5 berarti 4 Mei 2016 gitu kan. Oke. Nih, mereka ketemu. Ini mau tambahin lagi berikutnya boleh, tapi kan nggak ketemu kan. Oke. Nah, ketemunya di 4 Mei 2016 nih, 4 bulan 5. Berarti sebenarnya mereka nyari apa sih dari 3, 4, 6 ini? Bisa dibilang iya, KPK. Jadi kalau mau langsung sebenarnya kita bisa pakai KPK-nya antara 3, 4 sama 6. Berarti kalau 3 ya tetap 3 kan. 4 2 kali 2. 6 2 kali 3. KPK-nya berarti berapa antara ketiganya? Oke, berarti 3 kali 2 pangkat 2 gitu kan. Oke, terus baru kali berapa nih? Udah cukup itu aja ya, karena kan ini kan 2 pangkat 2. Ini 2-nya sudah diwakilkan oleh sini, 3-nya sudah diwakilkan sini. Jadinya berapa tuh? Oh, 12. Nah, berarti 12 hari kemudian dari tanggal awal, dari 22 April. 22 April tambah 12 berarti berapa? 34. Seperti tadi kan. Berarti nggak ada tuh 34 April, adanya 30 April maksimal. Berarti setelahnya 4 Mei 2016. Gitu ya. Oke. Udah ya. Oke, segitu aja. 4 kuadrat berapa tuh? Pakai 4, 16 gitu kan. Oke, tambah 7 kuadrat 49 dikurang 5 kuadrat 25. Nah, berapa nih jadinya? 16 tambah 49. Berapakah itu? Masih sudah ke bawah. Oke, 16 tambah 49. Jadi berapa nih? 6 tambah 9 15. 1. Nah, 1 tambah 1 berapa? 6. Oke, jadilah 65 dikurang 25. Nah, hasilnya berapa? 40. Oke, gampang ya. Nah, udah deh, sukses. Nah, gimana nih kita selesainya? Gimana sih cara nyari akar 141? Nah, gimana tuh? Nah, kita lihat nih. Kita lihat akar 141. Berarti potong 2 di belakang gitu kan. Nah, akar 8 berarti bilangan pangkat sebelum 8. Berarti bilangan kuadrat sebelum 8. 1 dikuadratin 1. 2 dikuadratin 4.
3 dikuadratkan 9. Berarti kalau 9 kelebihan. Oh, berarti berapa kuadratnya? 2 kali 2 gitu kan. Oke, berarti 2. Nah, ini jadinya 4 kan. Oke, kita kurang nih. Berarti 441. Sekarang berapa ya? Apa jadi? Nah, caranya iya, bawahnya 2 tambah 2 4 berapa kali berapa gitu kan. Hasilnya 441. Yang bawahnya 1 tuh berapa kali berapa? Atau berapa kuadrat? 1 kuadrat boleh. 41 kali 1 ternyata masih 41. Berarti bukan 441. Oh, itu jauh nih. Berarti berapa kuadrat ya? Kamu bisa list. Tadi kan 1 kuadrat 1 gitu kan. 2 kuadrat berapa? 4. 3 kuadrat berapa? 9. Terus sih kita list nih sampai 9 kuadrat. Nah, dari sini gimana nih yang satuannya sama dengan 1? Tadi 1 kuadrat kan 1 atau 9 kuadrat 81 kan. Oke, berarti benar nggak ya kalau 4, berarti 9 ya, yang asumsi kita 9, benar nggak ya kalau 49? Kalau tadi kan 41 nggak mungkin. Nah, sekarang 49, benar nggak ya kalau 49 kali 9 itu adalah 441? Kita cek. Nah, 49 kali 9, 9 kali 9 81 tadi ya, 8. Terus 9 kali 4 36 tambah 8 44. Oke, oh ternyata sesuai 441 nih. 441. Oh, berarti ini adalah 29. Oke, oh jadi akar 841 adalah 29. Dapat gitu kan. Ditambah akar 1024. Gimana berarti? Sama ya, kita lakuin hal yang sama. Kan kita cari nih akar 1024. Berarti sama ya, kita potong dulu di belakang gitu kan. 10, akar 10. Berarti yang sebelum 10. Dan kuadrat berapa nih? Iya, yang 9 ini kan. Oke. Nih ya, yang 9. Berarti berapa sih? Berapa tuh kamu dapat? Iya, 3 ya. Nah, 3 kali 3 sama dengan 9. Oke. Terus kita kurang jadi berapa nih? 124. Nah, terus 3 tambah 3 jadi ya 6. 6 berapa kali berapa ya? Hasilnya sama dengan si 124. Jadi yang belakangnya 4 nih. Yang satuannya 4, yang satuannya 4. Itu ada yang mana nih? Ada 2 ternyata. Ada 2 kuadrat, yaitu 4. Satuannya berarti langsung 4. Atau 8 kuadrat 4. Berarti kira-kira berapa? Yang hasilnya 124. Kita ambil yang terkecil dulu deh. Oke, terkecil. Berapa nih? Kita ambil berarti 2. Nah, 62 kali 2 benar nggak ya 124? Ternyata 62 kali 2 yaitu 124. Nah, ternyata udah benar langsung. Oh, berarti ini adalah 62. Berarti ini satuannya 2. Jadi ini 32. Nah, dapet deh. Jadi akar 1024 adalah 32. Oke, sekarang 29 tambah 32. Berapa tuh? Khususnya bawah. Oke, 32. 29 tambah 32. Berapa ya kamu dapat? 9 tambah 2 11. Simpan 1. Nah, tambahin jadinya 6. Oke, dapat deh ternyata 61. Nah, udah ya. Oke deh. Sukses ya. Kalau kita mau nyari urutan pecahan, berarti kita harus tahu dong nilainya itu berapa dalam bentuk yang setara. Maksudnya gimana? Kalau ini kan 1,6 desimal, ini persen. Bingung dong ya, besaran mana ya atau kecilan mana ya? Berarti kita bikin dulu yang sama nih bentuknya, desimal kah, persen kah, atau pecahan biasa atau pecahan campuran. Wah, enaknya jadinya gimana? Jadi pecahan desimal aja deh, gitu kan? Oke, boleh. Berarti 1,6 tetap 1,6. Nah, 30% berapa ya? Kalau kita ubah sama aja dengan 30/100. 30/100 terus nih bentuk desimal. Berarti kita sederhanain dulu aja. Berarti boleh dong sama-sama dibagi 10 alias 0-nya hilang gitu ya, atau 10 hilang. Nah, 3/10 jadinya desimalnya berapa? Iya, 0,3. Oke. Nah, terus kamu yang mana lagi nih? 7/4. Nah, 7/4 mau ubah jadi gimana? Langsung jadi pecahan biasa dulu atau pecahan campuran atau gimana? Langsung bagi aja. Jadi kalau mau jadi desimal itu langsung gampang ya dibagi.
7 bagi 4 berapa tuh? 7 bagi 4. Oh, 1 gitu kan, 1 koma. Kenapa? Karena mentok udah di 4. Nah, kurang 4 berapa? 3 bagi 4 nggak bisa, berarti kan 1 koma kan? Kasih koma, tambahin 0. 30 bagi 4 berapa ya? 7. Oke, 7 kali 4 28. Terus kurangin nih, jadinya berapa? 2. Oke, 2 bagi 4 gak bisa. Kamu apain? Tambahin 0 gitu kan. 20 bagi 4 5. Oke, 4 kali 5 20 memang kan. Kurang 0, habis. Dapatlah. Ternyata 7/4 itu adalah 1,75. Nah, terus berapa lagi nih? 1/2/6. Oke, kalau kayak gini gimana kamu? Satunya tetap aja katanya. Oke, berarti sekarang tinggal 2/6 ya cari kan. Oh, 2 bagi 6. 2 bagi 6 berapa? Gak bisa, berarti 0, gitu kan. Kasih 0 di sini ya gitu kan. Nah, 20 bagi 6 berapa nih? 3. Oke, 3 kali 6 18. Nah, kurangin. Ternyata berapa? 2 bagi 6 gak bisa lagi. 20 bagi 6 lagi 3 lagi gitu kan. 18 lagi seterus ya. Oh, ternyata 0,333. Oke, berarti atau bisa dibilang 3-nya berulang gitu ya, terus gitu ya. Oke, jadi 2/6 itu 0,333. Berarti kalau 1/2/6 1,333. Oke. Nah, sekarang kita susun nih biar gampang. Berarti 1,6 nya pindah ke sini juga 1,6. Tuh, kelihatan ya. Di sini 1,75. Oke, ini 1,33. Dari sini yang mana yang terbesar? Berarti lihat dulu depannya satuannya. Yang depannya satuannya 1 itu berarti lebih besar. Oke. Terus koma. Nah, koma yang berikutnya yang paling besar yang mana? Yang 7 ya. Oke, berarti ternyata 1,75. Ini yang pertama. Nah, 1,75 tuh berapa sih? 7/4. Berarti yang mana nih 7/4? Oke, ini ya 7/4. Oh, bisa B atau bisa C. Nah, oke. Terus selanjutnya. Berikutnya satu lagi, satu yang terbesar depannya. Ketemunya? Iya, 1,6. Lebih besar apa? Lebih kecil nih daripada 1,33. Mana yang lebih besar? Iya, 1,6. Karena kan lihatnya setelahnya. Kenapa ini 160 seolah-olah nih? Kalau kamu bingung bisa kamu tambahin 0 ya di belakang. 160. 60 lebih besar nggak daripada 33? Iya, oke. Berarti yang 1,6. Oke, yang 1,6 mana nih? Nih, 1,6. Oh, berarti sebenarnya udah kelihatan. Jawabannya itu berarti ya C. Nah, katanya ini yang pertama. Yang pertama terbesar, ini kedua gitu kan. Berarti ini yang ketiga kan 1,33. Ini 0 lebih kecil ya otomatis. Ini ketiga, ini keempat. Sesuai deh. Udah ya. Sukses. Kita mau sederhanain nih. Berarti gimana? Kamu apain? Iya, boleh bagi dari yang bilangan prima terkecil atau yang sama ya kan, faktor yang sama gitu kan. FPB-nya dia, faktornya dia dulu yang sama atau faktor persatuan terbesarnya dia, FPB yang sama gitu kan. Oke, gimana? Kamu ambil yang mana nih? Bagi bilangan yang terkecil aja. Oke, kita bagi berapa nih? Kita bagi 2. Nah, kalau pembilang bagi 2, penyebut juga harus bagi 2 ya. Adil ya kan? Oke, sama-sama bagi 2. Berarti 48 bagi 2, 42 bagi 2 berapa? Dapat nggak? Dapat ya. Ternyata 21 per 78 bagi 2 bisa? Iya, 39. Nah, udah dapat nih. Kalau dapat 21 per 39. Terus bisa nggak dibagi lagi? Bagi berapa? Bagi 2? Bisa? Sama-sama bagi 2? Enggak ya. Bagi 3? Oh, bisa bagi 3. Berapa tuh? Kita cek ya. Nah, berarti ternyata pembilang bisa dibagi 3, penyebut juga bisa dibagi 3. Jadinya berapa? Oh, 21 bagi 3. Berarti 7. 39 bagi 3. Berarti 13. Nah, ternyata 42 per 78 itu bentuk sederhananya adalah 7 per 13. Yang udah ya. Oke deh, sukses ya. 41 per 3 sama dengan berapa ya? Terus gimana? Kita samain dulu aja nih penyebutnya. Kenapa? Kalau ternyata nanti dia pecahnya bisa dikurang, itu akan lebih mudah. Jadi nanti tinggal bulat kurang bulat ya kan, pecahan kurang pecahan gitu ya. Oke, daripada kita ubah semua jadi pecahan biasa, lebih banyak nanti hitungnya. Oke.
Gimana kita ubah ya? 5 3 per 6 ya tetap. Kenapa tuh? Karena 6 sama 3 KPK-nya berapa? 6. Oke. Berarti supaya 6 berarti tetap. Tapi supaya ini jadi 6 ini harus dikali 2. Nah, benar dikali 2. Berarti kalau penyebut kali 2, pemilahnya juga kali 2. Oke, sama ya. Jadi dikurang 4. Pemilahnya jadi berapa? 1 kali 2. 2. Oke, per penyebutnya 3 kali 2, 6. Nah, ternyata bisa dikurang. Wah, kita kurang aja. Jadi ini boleh loh, bulat kurang bulat. 5 dikurang 4 itu 1. Terus pecahan dikurang pecahan, 3 per 6 dikurang 2 per 6. Nah, ini kakak bikinin nih bentuknya deh supaya lebih jelas ya. Nah, hasilnya jadi berapa ya? Ini 1. Ternyata 3 per 6 kurangin 2 per 6. Pembilangnya aja ini kurang. Hati-hati ya, 3 kurang 2 berarti 1. Tetap per 6, jangan 6 kurang 6, 0 nanti jadinya beda ya. Oke, tapi pasti udah tau lah kamu ya pada konsepnya 3 per 6 kurang 2 per 6 berarti pembilang saja yang kurang. Dapat deh. Ini 1 per 6. Yang mana tuh? Yang C. Udah ya, sukses. Kan dibagi 1 per 4 berarti sama aja. Boleh dong kita ubah 5,8 jadinya 58 per 10. Dibagi 1 per 4 dibagi pecahan. Gimana nih menurut kamu? Oh, oke, dibalik kak. Iya, berarti jadi dikali 4 per 1. Nah, oke, jadi sama dengan berapa? 58 kali 4. Kita hitung dulu. 58 kali 4 nih berapa? 8 kali 4, 32. Simpen 3-nya gitu kan. 4 kali 5, 20. Berarti jadi 23. Oke, jadi 232. Karena kan pembilang kali pembilang per penyebut kali penyebut 10. Jadi sama dengan berapa? Kalau dibagi 10 tuh? Iya, 23,2. Oh, dalam desimal nggak ada. Ubah dalam pecahan campuran boleh. Oke, berarti kita ngejadi desimal, berarti jadinya ke pecahan campuran langsung. Oke, jadi 23 bisa kan 232 dibagi 10. 23 berarti 2 per 10. Nah, oke, sederhanain deh. Sama-sama bagi berapa nih? Supaya sederhana. Iya, pembilang bagi 2, penyebut bagi 2. Jadilah sama dengan 23, 2 bagi 2, 1 per 10 bagi 2, 5. Oke. Boleh nggak kak? Aku nulisnya kayak gini aja. Misalnya nggak mau tulis bagi 2, tapi udah ngerti nih. Oh, ini sama-sama dibagi 2, jadi 1 nih bagi 2, jadi 5. Oh, boleh gitu ya. Disederhanain jadi langsung seperti 5. Oke juga. Oh, mau juga ini misalnya yang sederhanain atau lebih sederhana dulu dibagi sama-sama dibagi 2 atau bagaimana, boleh juga. Tapi ini kenapa lebih mudah? Kalau per 10 kita tahu itu berarti langsung kita ambil kan 232 bagi 10 kan berapa? 23 kan, sisanya 2 per 10. Oke, lebih mudah ya. Jadi jawabannya mana nih? 23 1 per 5 C. Oke. Nah, kalau ada soal cerita gini gimana nih kamu selesainya? Iya, pertama kamu tahu dulu nih, diketahui ternyata pertama ada 45% gitu kan yang disumbangkan adalah buku cerita. Terus 0,25 bagian itu adalah buku biografi. 0,25 bagian tuh buku biografi, ini cerita biografi gitu ya. Terus sisanya dikatakan buku pelajaran. Tanya berapa bagian kan dari semua bagian gitu kan. Semua buku yang disumbangkan merupakan buku pelajaran. Nah, buku pelajaran itu apa sih? Sisanya gitu kan. Sisanya dari mana? Dari seluruh yang disumbangkan. Seluruh yang disumbangkan itu berapa sih kira-kira? Ini misalnya ada 1 bagian. Oke, kakak punya 1 bagian nih, 1 bagian buku. Oh, misalnya ada 10, sumbangin setengahnya gitu kan. Setengahnya disumbangin. Berarti dari 10 setengahnya 5 gitu ya contohnya. Tapi tetap awalnya dari 1 kan. Oke, jadi kalau kita main bagian itu awalnya seluruhnya itu adalah 1. Nah, jadi seluruhnya, semua bukunya atau seluruhnya itu adalah 1 bagian utuh. Oke. Itu bagian utuh, ternyata 45%-nya itu adalah buku cerita. 45%-nya itu buku cerita. Terus 0,25 bagiannya itu biografi. 0,25 bagiannya itu biografi. Dan sisanya buku pelajaran. Nanti aja nih buku pelajaran, berarti jadi P gitu kan. Buku pelajaran. Ada berapa ya buku pelajaran? Kita tahu gimana tuh. Tambah misalnya ya, tambah kotak lah ya. Sama dengan 1. Berarti sebenarnya kalau mau nyari 1
Atau sisanya tuh gimana sih? Sisanya ya berarti tinggal dikurang dong ya, lebih gampang gitu. Oh, jadi sisanya atau si buku pelajaran itu samanya dengan satu dikurang dengan buku cerita, ada 45% bagian dikurang dengan buku biografi 0,25 gitu kan, sisanya lebih mudah ya. Nah, sekarang gimana nih sisanya? Kamu mau ubah jadi gimana? Oh, ubah dalam bentuk pecahan aja dulu. Kenapa? Misalnya satunya biarin dulu. Oh, soalnya 45% itu adalah 45/100. Oke. Terus 0,25 itu adalah 25/100. Nah, ternyata lebih mudah dalam bentuk pecahan yang per 100. Berarti kalau satu gimana? Iya, satu itu kan 2/2, 1, 2/2, 1, 3/2, 3, 1 gitu kan. Berarti kalau dia per 100, penyebutnya per 100, berarti 100/100. Oke, 100/100. Jadi deh, jadi sama dengan tinggal pakai pecahan, pengurangan pecahannya aja ya. 100 kurang 45, terus dikurang lagi sama 25. Berapa tuh? 100 kurang 45 berapa ya? Oh, 55. 55 kurang 25 berapa ya? 30. Nah, jadi 30/100 bagian 30/100. Kalau kita bisa sederhanakan, kita sama-sama bagi 10. Sama-sama bagi 10 hilang nih. Nah, jadi sama dengan 3/10 bagian. Oke. Gimana tuh? Oke. Udah ya? Sukses. Gimana nih kalau kamu punya permasalahan ini? Iya, dari soal cerita ini kamu tahu dulu. Ternyata ikan mas dibanding sama ikan gurame itu adalah 7/2. Terus katakan jumlah kedua ikannya, berarti si mas ditambah si gurame gitu kan, atau ikan mas sama ikan gurame itu ada 63 ekor. Nah, maka banyaknya ikan mas berapa ya? Gimana nih nyari ikan mas? Ikan mas, kalau kita lihat perbandingannya, ternyata dia dengan gurame 7/2. Misal nih, berarti ada 7 ikan mas dalam satu kolam itu, berarti ada 2 guramenya. Berarti kalau misalnya 2 kalinya gitu kan, ada 14 ikan mas, ada 4 guramenya. Oke. Nah, sekarang karena dikasih taunya jumlahnya 63 ekor, berarti kita perlu taunya apa? Pakai rules perbandingan aja gitu kan. Perbandingan gimana sih? Oh, jumlah mas nih. Jadi kita cari dulu perbandingan dari mas tambah gurame. Kalau ikan masnya 7, guramenya 2, berarti perbandingannya kalau jumlahnya adalah 7/2. Oke, 9. Jadi ini hanya perbandingannya ya. Perbandingan jumlahnya. Nah, kalau yang ditanya ikan masnya kan perbandingannya 7 per yang diketahuinya jumlah ikan masnya tambah gurame 9. Oke, dikali gitu kan si banyaknya ikan mas sama gurame itu di dalam kolamnya itu 63 ekor. Oke, tinggal kita hitung ya. Nah, ternyata kalau dikali ini bisa dibagi nih, 63 bisa bagi 9. Berapa tuh? 7. Oke, jadinya sama dengan 7 kali 7. X berapa tuh? 7? Iya, 49. Nah, 6 kebalik ya, 49 ekor. Oh, ternyata ikan mas ada 49 ekor di kolam itu. Oke, udah ya. Kalau gitu ini tinggi jerapah 4 meternya apa tuh? Tinggi jerapah sesungguhnya ya. Oke, sesungguhnya 4 meter. Terus skalanya 1/50. 1/50 boleh nggak bentuk lainnya kita bikin gimana? 1/50. Nah, sama aja ya. Oke. Terus yang tanya adalah tinggi jerapah dalam gambar nih. Gimana nih penyelesaiannya? Kita tahu dulu artinya. Artinya apa sih skala 1/50? Oh, artinya kalau 1 cm digambar itu samanya dengan 50 cm pada kenyataannya gitu kan, sesungguhnya. Nah, berarti kalau ada tinggi nih benda 1 cm digambar itu sama dengan 50 cm di sesungguhnya. Berarti kalau ada jerapah tingginya 4 meter, atau bisa kita ubah jadi cm berapa? 400 cm. Iya. Sesungguhnya berapa ya digambarnya? Tinggal gimana? Iya, tinggal kita kali aja 1/50 kali 400 cm. Jadinya berapa tuh? 400 bagi 50 8. Oke, 8 cm. Dapat deh. Udah ya, sukses.
udah ya, Pak Sapo punya gimana? 3,6 meter selang. Terus dipotong tuh berarti apa? Iya, ada selang dipotong gitu kan, hilang lah dia yang kena potong gitu ya. Oke. Ini cus gitu kan. Apa sih? Oh, artinya berarti dikurang 20 cm. Berapa ya jadinya sekarang selangnya Pak Sapo? Berarti kalau ini udah bisa langsung dikurang belum? Iya, belum Kak. Kenapa? Karena satunya belum sama. Ini meter sentimeter. Jadi gimana? Aku mau ubah ke meter semua? Boleh. Tapi kan di dalam satuannya sentimeter, kita ubah ke sentimeter aja ya. Selain itu, kalau kita ngubah dalam bentuk koma gitu kan lebih gampang ke sentimeternya. Karena apa tuh? Karena kalau kita lihat dari tangganya gitu kan, oke, meter ke sentimeter itu turun 2 tangga. Artinya berarti iya, setiap sekali turun kali 10. Kalau 2 kali turun berarti dia kali 100. Nah, tinggal 3,6 kalau mau jadiin ke sentimeter, kita kali dengan 100. Oke, berubah jadi sentimeter. Nah, tetap nanti dikurang 20 cm. Jadinya berapa nih? 3,6 kali 100. Oke, 3 mau ubah dulu. 30,6 berarti 36 per 10 kali 100. Oke, hilang nih nolnya, berarti jadi 360. Itu juga boleh. Nah, 360 cm dikurang 20 cm jadi berapa tuh? Mudah ya, 340 cm. Oke deh, sukses ya. Udah berapa nih? Oke, kalau gitu, kalau kita mau nyari selisih usianya ini kan dia nggak bentuknya sama. Ada yang abad kurang sekian tahun, ada yang dasawarsa lebih sekian tahun. Kita sampai dulu dong gitu ya. Oke, berarti SD Tunas Bangsa, kita singkat aja ya, Tunas Bangsa itu dia usianya 5 abad kurang 2 tahun. 5 abad kurang 2 tahun. Nah, kalau gitu biar enak, gimana? Kita ubah dulu gitu kan ke dalam bentuk tahun. Nah, kenapa? Karena tahun itu satuan terkecilnya dibandingkan ke abad ya. Oke. 5 abad, 1 abad berapa sih? 1 abad itu 100 tahun. Oke, 1 abad 100 tahun. Berarti kalau 5 abad, iya, tinggal 5 dikali sama 100 gitu kan. Tahun, kita singkat TH ya. Jadinya berapa nih pakai 100? 500 tahun. Nah, ini tetap dong dikurang 2 tahun. 500 kurangin 2 itu berapa? Oh, boleh hitung 500 kurang 2 gitu kan. Nah, nanti hitung ya. Nah, langsung dapat apa? 498 tahun. Aku bingung Kak. Gimana? Ya boleh, caranya gini nih. Gimana? 5 kan 0 kurang 2 nggak bisa. Pinjam dulu dari yang paling depan ya. Kenapa? Soalnya ini 0 juga gitu kan. Oke. Jadi 4. Nah, dipinjam 1. Jadi 10. Dipinjam lagi 1. Ini jadi 9. Ini jadi 10 di sini satuannya. Oke, ini penulisannya biar lebih rapi ya. Nah, 10 kurangin 2 jadi berapa nih? 8. 9 nggak ada yang dikurangi kan? Tetap 9. 4 tetap jadi 98 tahun gitu. Oke. Pencahayaan nih gimana? 2 dasawarsa lebih 3 tahun. 2 dasawarsa lebih itu diapakan? Iya, ditambah 3 tahun. Oke. Nah, berapa nih? 1 dasawarsa berapa tahun sih? Oh, 1 dasawarsa itu 10 tahun. Nah, kalau 1 dasawarsa 10 tahun, berarti 2 dasawarsa, iya, 2 kali 10 gitu kan. Berarti 20 tahun nih. Kalau kita langsung tulis saja ya, 20 tahun. Ditambah 3 tahun. Jadi berapa dia? Oh, 23 tahun. Usianya masih kecil istilahnya ya, masih muda nih dibandingkan Tunas Bangsa. Kalau gitu selisihnya gimana? Iya, tinggal dikurang dong. Tunas Bangsa dikurangin dengan si Harapan Jaya. Tunas Bangsa berapa? 498 tahun dikurangin dengan 23 tahun. Hasilnya berapa tuh? 475 tahun. Oke, nah ternyata di sini nggak ada pilihannya. Sudah, jawabannya 475 tahun. Gak apa-apa. Yang bikin soal lagi lupa gitu ya. Oke, gampang ya, sukses. Oke, coba tahu nggak 1 lusin itu berapa ya?
Iya, satu lusin 12 buah. Oh, aku ingat mamaku suka beli satu lusin dong gitu. Oh, berarti aku dapatnya 12 buah. Satu lusin 12 buah. Oke. Terus satu kodi berapa? 20 buah. Oke. Satu gross 144 buah. Nah, kalau gitu kalau satu lusin 12 buah, oke, misalnya satu nih, satu botol aku air minum, misalnya harganya 5.000. Berarti kalau dua botol dua kali 5.000 gitu kan. Nah, sama kalau satu lusin 12, berarti kalau tiga lusin, iya, 3 kali 12. Nanti buah gitu kan. Tambah satu kodi 20 buah. Kalau satu setengah kodi 1,5 ubah lah jadi 1,5 juga nggak apa-apa deh, kali 20 buah 20 buah ya, buahnya nggak usah kita tulis dulu ya. Nah, tambah satu gross berapa? Wah, langsung berarti 144 buah. Oke, jadi kita tinggal hitung nih, 3 kali 12 berapa tuh? 12 kali 3, nah 3 kali 2, 6, 3 kali 1, 3, 36 gitu kan, 36 buah. Ditambah 1,5 kali 20, 1,5 kali 20. Nah, itu kan artinya 15 per 1 kali 20. Wah, 0 sama 0 boleh coret. Nah, apa coret? Artinya sama bagi 10 gitu kan maksudnya. Oke. Nah, 15 ke 2 berapa tuh? 30. 30 buah. Ditambah 144 buah. Jadi berapa nih? Gimana? Aku susun ke bawah. Oke, 36 tambah 30 tambah 144. Kalau tambah semua boleh langsung jadi 1. 6 tambah 0 tambah 4. Oh, 6 tambah 4 berarti 10. 1 simpan. 1 tambah 3, 4 tambah 3 tambah 4. Nah, berapa nih? Atau bisa gini, 3 tambah 3 6 tambah 4 10 tambah 1 11. Nah, itu juga boleh. 1 simpan. 1 tambah 1 berapa jadinya? 2. Dapet deh, ternyata dia 210 buah gitu. Udah ya, sukses. Nah, kita lihat dulu. Ternyata dari soal ini dia mintanya dalam liter. Berarti kita ubah dalam liter. Yang udah dalam liter mana? Nih, yang berarti 250 liter. Nggak perlu diubah kan? Terus gimana berarti? Iya, yang lain. Meter kubik ubah mau ke liter. Kita tahu nih dulu, liter itu sebenarnya sebanding dengan apa sih? Sama dengan apa sih? 1 liter itu samanya dengan 1 desimeter kubik. Wah, mantap. Berarti ini sebenarnya 6050 desimeter kubik itu udah sama aja dengan 6050 liter, ya kan? Nah, ini juga sebenarnya nggak perlu diubah, cuman penulisan satuannya berubah nama gitu ya. Oke. Nah, sekarang yang meter kubik ke desimeter kubik dulu. Kalau tangganya dia dari meter ke desimeter itu naik apa turun? Turun 1 tangga, berarti ini dikali 10. Tapi karena dia kubik, berarti dikalinya 1000. Oke, jadi dia 6,75 dikali 1000 desimeter kubik. Nah, dapat nih. Kemudian tetap nanti ditambah 4250 liter dikurang 6050 liter. Nah, berarti sama dengan berapa nih? 6,75 kali 1000. Iya, berarti 6.750. Oke, kan dikali 1000, berarti kan per 100. Berarti per 100 hilang gitu kan, dibagi sama-sama 100, terus kali 10 dapat desimeter kubik, atau bisa kita bilang liter langsung juga boleh. Nah, ditambah 4.250 liter dikurang 6.050 liter. Oke, aku mau cobain dulu. Boleh. 6.750 tambah sama 4.250. Boleh nih. Habis itu dikurang sama 6.050. Atau mau kurang dulu, sebenarnya juga nggak apa-apa ya. Oke. Jadi ada 2 cara. Nah, biar gampang kita ambil kurang dulu aja. Kita kurang dulu nih. 6.750 dikurang sama 6.050. 0 kurang 0 habis. 05 kurang 5 0, 7 kurang 0 7 gitu kan. 6 kurang 6 habis 700. Tinggal hasilnya baru ditambah dengan 4.250. Hati-hati dalam penjumlahannya. Kalau seratusan ke ratusan, atau misalnya satuan ke satuan. Kalau kamu bingung, ini boleh kamu balik. Tulis aja dulu 4.250 ditambah sama 700. Nah, lebih mudah nih. 0, 5,
9 sama 4. Jadi 4.950 liter. Oke, dibanding tadi penjumlahannya. Kalau penjumlahannya nanti jadi bulat. 6.750 tambah 4.250 kan 11.000. Kurangin 6.050 juga bisa, sama aja. Oke, cuman nanti banyak pinjem-pinjemnya aja gitu. Oke ya. Udah ya. Oke, ini penulisannya lebih aku rapin ya. Oke deh, sukses. Gimana nih? Dia punya 4 petak, masing-masingnya udah ketahuan. Ditanya luas tanah seluruhnya. Dapatnya caranya? Iya, jumlahin aja semuanya. Oke, 3/4 hektar ditambah 50 dekameter persegi ditambah 20 are ditambah 100 meter persegi. Nah, karena satunya belum sama, kita konversi dulu nih, kita samain ke mana? Karena dia minta meter persegi, langsung aja ke meter persegi. Oke, 1 hektar, masih ingat nggak? Masih tahu nggak 1 hektar tuh sebanding sama apa? Oh, sama dengan 1 hektometer persegi. Oke, berarti sama dengan berapa meter persegi? Dari hektometer ke meter persegi turun berapa tuh? Oh, dari hektometer ke meter turun 2. 1 kali turun tuh kali 10. Kalau biasa aja nggak pakai persegi. Berarti kalau persegi ya kan ke meter persegi, berarti dikalinya sama berapa? 10.000. Oke, jadi 1 hektometer persegi sama aja dengan 10.000 meter persegi, karena kan 2 kali turun, sekali turun kan kali 100 karena persegi kan meter persegi. Oke, dapat deh nih. Jadi 3/4 hektar sama aja dengan 3/4 kali 10.000 meter persegi. Oke, ditambah 50 dekameter persegi. Turun lagi kan? Turun ke meter persegi. Berarti kali berapa dia? Oh, 1 dekameter persegi itu sebanding dengan 100. Oke, meter persegi. Nah, berarti 50 kali 100 meter persegi tambah 20 are. Nah, are itu sebanding sama apa sih? Iya, are itu sebanding sama dekameter persegi nih. Oke, berarti sebenarnya dengan 1 dekameter persegi itu sama aja dengan 1 are, atau juga sama dengan 100 meter persegi. Sama dong lagi caranya. Iya, kali lagi sama 100. Berarti 20 are dikali 100 meter persegi tambah ini 100 meter persegi. Oke, jadi sama dengan gimana nih? Wah, ini tunggu dulu. 10.000 bagi 4 bisa dong. Berapa tuh? 250 gitu kan. Nah, kali 3 jadinya 750 meter persegi tambah 50 kali 100 5.000 meter persegi tambah 20 kali 100 2.000 meter persegi tambah 100 meter persegi. Oh, udah deh, tinggal jumlahin. Gampangnya gimana? Ribuan dulu jumlahin. 5.000 tambah 2.000 7.000. Tambahin lagi sama ratusannya 7.750. Tambah lagi sama ratusannya lagi 100, jadinya 7.850 persegi. Ada yang keliru nih. Yang mana yang keliru? Oh iya, 10.000 bagi 4 100 bagi 1.000 bagi 4 250. Kok 10.000? Ya 2.500 dong. Wah, gak mau kan jajan-jajan dikurangin nih. Jadi seharusnya 7.500. Nah, berarti kita ulang perhitungannya. 7.500. Berarti tambah 5.000 tambah 2.000 tambah 100. Oke, boleh lagi kita tadi 5.000 tambah 2.000 7.000 tambah 7.500 14.500 tambah 100 jadi 14.600. Nah, meter persegi. Dapat deh yang D. Udah ya, sukses. Ada berapa ya? Oh, kecepatan. Nggak, dari satunya kilometer per jam. Berarti sebenarnya kecepatan itu adalah cara nyarinya gimana? Kecepatan itu sama aja dengan jarak dibagi waktu. Oke. Nah, kalau dia menempuh jaraknya 45 km, waktunya 45 menit, berarti tinggal jaraknya 45 km per 45 menit. Jadinya 1 km per menit. Oke, boleh. Tapi yang minta kan dalam jam. Jadi kamu perlu ubah dulu, konversi dulu dari menit ke jam gitu ya. Nah, berarti mau ubah nih 1 menit 45 menit ke dalam jam. Oke, boleh 1 menit lah misalnya. Ini kan 45 km, dari menit diubah ke jam. Berarti gimana? 1 jam tuh berapa? 1 jam itu berapa menit? 60 menit. Oke, kalau dibalik berarti gimana?
1 menit itu samanya dengan 1/60 jam. Oke, jadi 1 menit sama aja dengan 1/60 jam. Kalau gitu 45 menit sama aja dengan 45/60 jam. Oke, dapet deh. Nah, terus gimana nih perhitungannya? Wah, berarti tinggal 45 dibagi 45/60. Boleh kan? Oh, bagi pecahan, balik Ini tetap kilometer per jam. 45 kali 60/45. Ternyata 45 sama 45 bisa dibagi nih, hilang habis. Jadilah tinggal 60 km per jam. Oke. Yang mana nih? B ya? Oke, mudah. Sukses. Makan debit. Oke, ini adalah debit. Debitnya apa maksudnya? 2 liter itu selama waktunya 30 detik. Berarti 2 liter itu 30 detik. Nah, ini berarti sekarang sudah diketahui debitnya adalah 2 liter per 30 detik. Nah, terus itu apa lagi? Volume air yang mengalir selama 6 menit. Berarti yang diketahui berikutnya waktu. Nah, waktunya adalah 6 menit gitu kan. Berapa pengen tanya? Volume airnya. Oke, jadi tujuannya adalah mencari volume pada akhirnya. Kalau kita mau mencari volume gimana? Iya, tinggal kali aja. Kenapa kali? Debitnya 2 liter per 30 detik. 30 second aja itu saya boleh ya. Nah, terus habis itu waktunya 6 menit. Berarti dikalikan dengan 6 menit. Ternyata belum sama satuannya. Jadi sebaiknya ubah dulu nih yang menitnya ke dalam detik biar bisa kali ya dihitung. Berarti 1 menit berapa detik? 1 menit itu 60 detik. Oke, berarti 6 menit 6 kali 60 detik. Oke, jadi sama aja dengan 360 detik. Nah, tinggal kita ganti. Jadi tetap 20 liter per 30 detik. Oke, dikali sama 360 detik. Nah, dibagi jadinya berapa? 360 bagi 30. Habis, sama-sama bagi 10. Bagi 3, 12. Nah, ini 3 hilang ya. Tinggal berarti 20 liter kali 12. 2 liter ternyata ya dia tadi ya. Wah, jadi ngikutin yang bawahnya. 2 liter kali 12 jadi berapa tuh? 24 liter. Oke, gampangnya nih yang C. Mana? Yang ditanya adalah pernyataan di atas merupakan sifat-sifat bangun apa? Gimana nih? Dia punya 4 sisi sama panjang. Berarti siapa yang punya 4 sisi sama panjang kalau dari bangun-bangun ini? Persegi. Oke, punya. Terus mana lagi yang punya 4 sisi sama panjang? Belah ketupat. Oke, terus jari genjang? Enggak ya. Trapesium? Enggak juga. Dari 2 ini berarti tinggal pilihannya ini persegi atau belah ketupat. Berikutnya lihat sifatnya. Dia tidak memiliki sudut siku-siku. Persegi punya nggak sudut siku? Iya, nih gambar persegi. Seluruh sudutnya malah yang siku-siku gitu kan. Oke, jadi benar nggak nih persegi? Enggak ya. Oke, jadi persegi itu justru dia memiliki sudut siku-siku. Berarti udah kelihatan sebenarnya jawabannya adalah belah ketupat. Tapi benar nggak belah ketupat? Coba kita gambar. Nah, ini belah ketupat nih. Memang semua sisi-sisinya sama panjang nih. Kalau mau bikinin boleh gitu kan. Nah, tapi dia sudut-sudutnya itu bukan persegi. Justru ini ada sudut lancip dan ini ada sudut tumpul. Oke, berarti tidak memiliki sudut siku-siku. Benar gitu ya. Memenuhi dan memiliki diagonal yang berpotongan tegak lurus. Tinggal lurus gitu ya. Oke. Nih siku-siku sini. Benar, berarti semuanya memenuhi. Kalau persegi dia punya nggak diagonal yang berpotongan tegak lurus? Iya. Tapi dia sudut siku-siku punyanya, bukan nggak memiliki. Oke. Tahu ya bedanya? Oke, sukses. Nah, sama dan sebangun artinya apa? Sama persis gitu kan, artinya sama persis. Nah, kita cari nih dari gambar 1 sampai 4 yang mana yang sama persis menurut kamu? Gambar 1 ini segitiga apa? Siku-siku, sisinya 6, 8 sama 10. Oke. Gambar kedua, segitiga nggak tahu siku-siku apa enggak ya. Sisinya 8 sama 10. Segitiga ketiga
bentuknya siku-siku juga kan. Oke, ternyata sisinya juga sama, 6, 8, 10. Andai kan kamu bingung, oh ini siku-siku bukannya kak gitu ya, oke, nggak usah tahu siku-sikunya atau tidaknya, tapi kelihatan di sini ya, oh ternyata sisinya sama-sama ada 6, terus ada lagi berapa, 8, terus ada lagi berapa, 10. Nah, kalau diputar nomor segitiganya, ternyata segitiga nomor 1 sama nomor 3 itu sama dan sebangun, ada sama persis gitu kan. Oke, sedangkan yang keempat sama nggak? Ini 10 sama 10 cm beda ya. Ini 8 sama 10. Wah, beda berarti ya. Oke, jadi jawabnya sudah kelihatan, itu yang B. Udah ya. Gimana nih? Oh, bayangin aja nih sebuah pizza gitu kan. Oke, ternyata ada sebagian nih yang nggak kemakan gitu istilahnya nih. Oke, atau yang udah kemakan. Wah, ini tinggalnya nih, tinggal luas daerah yang kasir ini. Berarti ada berapa bagian ya? Wah iya, gampang, kita bagi aja nih. Ini ada pizza, misalnya kita kasih garis bantu, tuh garis bantu. Wah ternyata ini sebenarnya ada berapa bagian pizza awalnya, dari 1 besar dibagi jadi 4. Nah yang udah kemakan nih 1/4 gitu kan, satunya dari 4 kan. Nah berarti yang belum adalah 3 dari 4. Oke, jadi luas daerahnya itu sebenarnya adalah 3/4 bagiannya. Oke, bagiannya sih pizza ini bentuknya apa? Lingkaran gitu ya. Oh, berarti ini sebenarnya lingkaran. Oh, jadi ada 3/4 luas lingkaran. Itu adalah luas daerah yang diarsir. Nih, tandanya gini aja ya. Oke. Nah, berarti sama aja dengan 3/4 luas lingkaran apa tuh? Iya, pi r kuadrat, berarti tinggal dikali sama pi r kuadrat kali r kali r kuadrat ini boleh, atau kali r lagi juga boleh sisanya. Oke, masukin 3/4 dikali pi nya berapa, 22/7 dikali r itu apa, jari-jarinya berapa, 14 cm nih di sini ketahui. Oke, ini 14 cm, berarti tinggal masukin kali 14 cm. Mau r kuadrat atau r kali r juga boleh, 14 kali 14 sama dengan, kita hitung dulu nih gitu kan. Oke, yang mana bisa dibagi, 14 bagi 7 aja boleh. 14 bagi 7 2. Wah, 2 bisa bagi sama 4. Oke, 4 bagi 2 2 gitu ya. Kita ganti lagi warnanya. Nah, terus mau mana lagi? Oh, 2 sama 14 boleh. 14 bagi 2 7. Oke, udah 3 kali 22 66 kali 7 berapa itu, 66 kali 7 kali 6 42, simpan 4. Oke, 42 lagi kan, tambah 4 462. Apa deh, jadi 462 cm kali cm persegi. Oke, gampang kan? Sukses ya. Ada bangun datarnya, kalau kita lihat kan dia udah nggak bagi nih, ada 2 bangun datar. Yang pertama bangun datar apa tuh, persegi. Oke, yang kedua bangun datar apa, trapesium. Oke, kenapa trapesium? Karena ini 2 garis aja terus ada tingginya gitu ya. Oke, nah berarti gimana cara nyari luas gabungannya? Tinggal luas pertama tambah luas kedua, itulah luas gabungannya. Oke, luas pertama persegi. Gimana sih luas persegi? Ya sisi kayak sisi aja, sisinya berapa, cm, berarti 37 cm kali 7 cm. Oke, bagus. Tambah luas kedua apa tuh, trapesium tadi kan, yaitu jumlah garis sejajar. Garis sejajar yang pertama garis sejajar 7 cm tambah garis sejajar yang kedua 12 cm, terus dikali sama tingginya berapa, apakah 15? Iya, bukan ya, soalnya kenapa 7 ini udah kepake untuk persegi, berarti tinggi trapesiumnya berapa? Ya betul, tinggi trapesiumnya itu adalah 15 cm kurangin 7 cm. Berapa tuh, berapa 4 cm. Oke, nanti kita masukin sini ya, 4 cm dibagi 2. Oke deh, yuk kita hitung jadi berapa, 7 49 cm persegi. Oke, terus gimana nih, ditambah mana dulu yang kerjain? Wah, bagi 2 pak. Nah, boleh, 8 bagi 2 berapa tuh, 4. Terus 7 tambah 12 tetap dikerjain dulu, karena nambah orang berapa, 11 gitu ya. Ini ini hasilnya
hasilnya berapa nih? 39 tambah 76. Mau tusuk ke bawah lagi boleh. 49 tambah 76, 9 tambah 6 15. Oke sip. 1 tambah 4 tambah 7, 5 tambah 7 12. Dapat deh 125 cm persegi. Udah kan? Sukses ya. Bangun apa sih? Wah, ini bangun kubus ya kan? Kalau kubus berarti dia banyak tusuk-tusuknya sama-sama 8 cm semua. Kubus itu terus kalau ditanya luas permukaan itu terdiri dari berapa sisi gitu? Oh, dia terdiri dari 6 sisi. 6 sisi apa? Sisi persegi. Oh, berarti sebenarnya luas permukaannya itu ada 6 luas persegi. Nah, luas persegi itu apa? Sisi kali sisi. Oke, berarti 6 kuadrat. Gampang dong. Ya, masukin deh. 6 dikali sisi itu masih rusuk ya, kan? 8 kuadrat. Oke. Atau 8 cm kali 8 cm boleh. Nah, terus kayak gini. Jadinya berapa nih? 6 kali boleh 64 cm persegi. Berapa tuh? Oke. 64 kali 6 berapa? 24, 2 simpan. 6 kali 6 36 tambah 2 38. Ininya 384 cm persegi. Oke, udah ya. Sukses. Itu gimana sih bentuk bangunannya? Kita mau gambar dalam, kita bikin persegi yang di belakang. Persegi panjang karena persegi panjang yang di belakang. Kelihatan gitu kan? Nah, setelah itu baru kasih garis batu. Oh, ternyata kita tahu dong. Berarti balok kita terdiri dari persegi panjang yang ada yang besar, kecil gitu kan? Itu yang berbeda. Jadi yang saling mendekat nih kalau kita buka dari bangun-bangunnya berarti gitu kan, jaring-jaring baliknya antara sisi yang depan sama sisi yang alas sama sisi yang belakang itu kan berarti beda nih ya kan. Oke, depan sama yang sama yang belakang terus yang atas sama yang alas. Nah, oke, berarti gimana nih, mana yang jaring balok? Ini bisa jadi betul, tapi kenapa enggak ininya nih? Kalau ini kebesaran pas kita tutup ke sini nih, ini ke sini itu kan beda jaraknya ya, jaraknya beda. Oh, berarti jadinya nanti nggak memenuhi nih. Oh, berarti yang ini yang merupakan bagian dari jaring balok. Oke, sekarang kalau yang ini nggak jadi balok. Wah, kedabelan, ini harusnya disuruh dipindahin ke sini nih. Nah, ke sini baru dan nanti jadi balok, berarti bukan juga. Nah, kalau ini seperti tadi ya kan, ini jari-jarinya panjang ini beda, ini kepanjangan ini kependekan. Nah, nggak ketemu. Kalau mau kayak gini gimana? Ini harusnya kecil di sini. Oke, baru bisa. Jadi bukan juga. Nah, sekarang nyampe, bener nggak nyampe? Kelihatan ya, mau jadi ini alas, ini berarti sisi belakang, misalnya ini sisi depan. Nah, ini tutupnya. Nah, ini kiri kanan. Oke, bisa. Berarti benar. Berarti namanya dia adalah yang B. Oke, udah ya. Oke. Berapa selisih pengunjung pada hari Kamis dan hari Sabtu? Udah dong ya. Gimana kamu cari? Iya, tinggal lihat. Hari Kamis, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, berarti Kamis. Berapa pengunjungnya? Ada 25 di Kamis. Oke kan, hari Sabtu, Jumat, Sabtu. Berapa? 25 selisihnya. Gimana? Besar kurang kecil, Kak? Oke, ya udah bisa masukin. Oke, satu dari 45 harus ada 25. Yang besar 45, yang kecil 25. Jadi selisihnya sama aja dengan 20 orang. Udah ya, sukses. Oke deh. Rata-rata ikan yang terjual setiap harinya adalah, nah, cari rata-rata gimana nih? Oke, kita tahu dong, rata-rata itu adalah total dari seluruh nilainya. Jadi setiap seni kan, seninya 48 gitu kan, tambah Selasanya 52, jadi setiap hari jumlah gitu kan, lalu dibagi. Lanjut ya, ini 48, Selasa 52, terus gimana? Rabu 60, Kamis 74, Jumat 54. Wah, bagus banget, nggak muat ya. Oke, jadi beda dikit. Tambah mana lagi? Sabtu 58, tambah Minggu 60.
karena rata-rata setiap harinya, berarti per hari jadi berapa nih? Ada berapa hari berarti? Dari hari Senin sampai hari Minggu, 7 hari ya. Atau bisa hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 data sama aja. Oke, bagus. Senin jumlahin. Kita bisa hitung dulu nih, 48 tambah 52. Boleh nih 100 ya. Dah. Terus mana lagi yang mau dihitung? Yang gampang. Oh, 74 tambah 54 tambah 58. Ini dulu deh. Hitung di luar. 74 tambah 54 tambah 58. Kenapa? Karena bentuknya belakangnya satuan ya, bukan 0. Kalau ini kan 0 sama 0 lebih gampang lagi nanti. 4 tambah 4 8 tambah 8 16. 1 simpan. 1 tambah 7 8 ya kan? 10 ya. Terus tinggal yang 60 tambah 60. Mudah dong. 120 lagi 7. Jumlahin. Jadi berapakah ini? 102 tambah 186 tambah 120. Jadinya berapa? 406. Oke, bagi 7. Berapakah itu? Hitung ya. 406 bagi 7. Apa nih? 7 kali berapa supaya 940? Oh, 7 kali 5. 35. Oke, dikurangin. 56 bagi 7. 8. Nah, 8 kali 7 kan 56. Habis berarti 58. Oke. Jadi, kebaikan yang terjual setiap